Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa hari ini dalam tema firman Tuhan, bertumbuh dalam iman Kristen yang sejati, dengan judul Gaya Hidup Beragama yang Dibenarkan Allah. Kita sudah membahas dalam sesi sebelumnya bahwa kebodohan jemaat Galatia adalah beralih dari pembenaran karena iman yang murni kepada karya Kristus di kayu salib kepada pembenaran karena iman kepada karya Kristus ditambah ketaatan kepada hukum Taurat atau perbuatan diri sendiri. Digambarkan oleh Yesus sebagai upaya menyimpan anggur baru ke dalam kirbat yang lama. Allah tidak pernah membenarkan seorang pun untuk berkenan kepadanya oleh karena perbuatan-perbuatannya. Mengapa? Karena perbuatan manusia sama sekali tidak sempurna. Satu-satunya perbuatan manusia yang sempurna adalah perbuatan Yesus Kristus sewaktu berada di bumi. 1 Petrus 2 ayat 22 berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu sebabnya dia layak untuk menjadi juru selamat bagi setiap orang yang tidak sempurna hidup dan ibadahnya. Mengimani perbuatan Kristus Yesus di kayu salib ditambah mengimani perbuatan sendiri sebagai jaminan pembenaran dan masuk kerajaan sorga adalah sama dengan mencoba mencampur adukkan anggur lama dengan anggur baru. Apabila kita masih berusaha menambahkan perbuatan kita sendiri kepada karya Kristus yang sudah sempurna di kayu salib, berarti kita tidak beriman secara utuh, total, dan sungguh kepada Kristus Yesus. Saat berbicara tentang iman yang total dan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang lalim. Janda ini tak jemu-jemu datang kepada hakim untuk memohon pembelaan atas haknya. Sekalipun hakim ini lalim, ia membenarkan perkara janda ini karena ketekunan yang tidak jemu-jemu. Mengapa? Karena janda ini sungguh-sungguh tahu bahwa dia sendiri sama sekali tidak mampu untuk membela perkaranya dan sungguh-sungguh yakin bahwa hanya hakim ini yang bisa menolong dia untuk membela perkaranya. Akhirnya janda ini dibenarkan hanya karena percaya total kepada hakim. Pembenaran ini adalah hadiah bukan upah bagi sang janda. Hal yang sama dilakukan Allah bagi orang yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan membenarkan orang-orang yang pilihannya karena sungguh-sungguh bergantung total kepadanya. Yesus selanjutnya berkata dalam Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tanda orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah menggantungkan hidup dan perkaranya secara totalnya kepada Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan terus-menerus datang kepada Tuhan baik siang maupun malam. Allah tidak bisa berdiam diri membiarkan orang beriman seperti ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 18 ayat 8. Pertanyaan penting bagi kita di akhir zaman ini adalah jika Tuhan datang kembali, adakah ia masih mendapati iman sejati seperti ini di bumi? Mengapa Tuhan membuat statement seperti ini?
Karena iman banyak orang Kristen tidak lagi sejati, tidak murni, dan tidak totalitas. Iman sudah bercampur baur dengan perbuatan diri sendiri, sehingga tidak lagi jelas yang mana iman kepada perbuatan Tuhan dan mana yang beriman kepada perbuatan diri sendiri. Tuhan hanya akan mencari iman yang totalitas percaya kepadanya, seperti kata Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setitik pun tidak ada andil kita sama sekali dalam karya penebusan Kristus. Seluruh pembenaran dan kepastian keselamatan kita serta penyediaan Tuhan atas kita selagi hidup di dunia hanyalah anugerah Tuhan semata-mata. Hanyalah hadiah dari Tuhan semata-mata, dan bukan upah karena perbuatan dan ibadah kita. Kita bisa mendapat akses ke dalamnya dan menikmatinya hanya karena percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita. Selanjutnya dalam pasal yang sama, Yesus kembali memberi perumpamaan tentang sikap agamawi orang-orang rohani yang mengira bahwa perbuatan dan ketaatan ibadahnya adalah jaminan baginya untuk mendapatkan pembenaran dari Allah. Lukas 18 ayat 9 berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku ini berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam perumpamaan ini ada dua jenis orang yang sama-sama melakukan peribadatan. Orang Farisi sebagai orang paling taat dan paling rohani dalam gereja, dan di sisi lain ada pemungut cukai, orang paling tidak rohani, dianggap cinta uang, manipulator, pemeras, penipu, dan sebagainya. Orang Farisi dengan bangganya datang kepada Tuhan dengan rasa syukur dan sukacita karena hidup sebagai orang rohani yang taat beragama, menjaga kemurnian moral, jujur dan adil, tidak peminum, tidak menipu orang, ibadahnya sempurna, rajin dan konsisten, teliti dan setia Tuhannya. Kerohanian yang mantap sekali, bukan? Namun, apakah kekristenan seperti ini dibenarkan oleh Allah? Ternyata tidak. Mengapa? Apa yang salah dengan kekristenan seperti ini sehingga tidak dibenarkan oleh Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh bahwa perbuatan bukanlah jaminan untuk dibenarkan melainkan iman. Orang Farisi ini mendahulukan perbuatannya dan ibadahnya sebagai cara untuk mendapatkan pembenaran. Itu sebabnya ia sombong rohani. Banyak orang Kristen dewasa ini datang kepada Tuhan dengan mendahulukan perbuatannya dan berharap bahwa melalui semua perbuatan dan ibadahnya ia akan mendapatkan berkat Tuhan, perkenanan Tuhan,
pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan, pembenaran Tuhan, dan sebagainya. Ketaatan beragama seperti membawa persepuluhan, berpuasa, hidup taat, dan sebagainya bukanlah untuk mencari jaminan pembenaran dan berkat Tuhan, melainkan bukti, buah, atau output dari status kita sebagai orang benar karena beriman kepada Kristus Yesus. Jadi semua ketaatan dan ibadah kita bukanlah tentang kita, tetapi tentang Allah semata-mata, tentang kemurahan dan kebaikan hatinya, tentang kasih dan anugerahnya atas kita orang berdosa. Jika kehidupan keagamaanmu bertumpu pada perbuatanmu, maka hatimu akan cenderung sombong rohani, angkuh rohani, dan membenar-benarkan diri. Lalu ending-endingnya adalah penghakiman kepada orang lain. Ya, orang ini akan berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain." Berbeda dengan pemungut cukai, ia sama sekali tidak ada dasar untuk membenarkan diri karena memang tidak ada yang dibanggakan pada dirinya. Dia sadar bahwa ia orang berdosa. Itu sebabnya ia datang beribadah hanya bermodalkan iman kepada kemurahan, kebaikan, dan anugerah Allah semata-mata. Itulah iman yang sejati. Kita tidak dapat datang kepada Tuhan berdasarkan jasa-jasa perbuatan kita dan mengandalkan ketaatan kita, karena Tuhan tahu hati kita, pikiran kita, dan sampai di mana kualitas ketaatan kita. Semuanya tidak ada yang sempurna di luar Dia. Kita hanya bisa benar dan sempurna hanya di dalam Dia. Di luar Dia adalah kesia-siaan. Hidup keagamaan kita di luar Dia adalah keagamaan yang sia-sia. Yesus membenarkan pemungut cukai bukan karena perbuatan-perbuatannya, tetapi karena imannya yang sama sekali total mengharapkan anugerah Allah. Sementara orang Farisi tidak dibenarkan karena ia datang kepada Tuhan berdasarkan perbuatan-perbuatannya, jasa-jasanya. Ia direndahkan Tuhan karena ia tidak meninggikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pembenarannya. Sebaliknya, ia meninggikan diri karena ia mengira sudah cukup baik, cukup rohani untuk mendapatkan pembenaran Tuhan. Ayat 14 dari Lukas 4:18 katakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kekasih Tuhan, bagaimana dengan hidup ibadah Anda? Apakah Anda benar bergantung dan berharap serta percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Jika tidak, berhentilah beragama dengan modus perbuatan dan berusaha berkelakuan baik untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan pembenaran Tuhan, mendapatkan kepastian keselamatan, mendapatkan berkat dan penyediaan Tuhan. Itulah gaya hidup beragama orang Farisi yang selalu dikecam oleh Yesus. Lakukanlah semua itu karena Anda adalah milik Tuhan yang sudah ditebus dan dibenarkan serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus melalui iman kepada perbuatan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tentang ketaatan dan semangat beribadah kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Namun Tuhan tidak memperhitungkan mereka sebagai orang-orang yang dibenarkan. Mereka pada akhirnya tertinggal dalam pergerakan Allah yang progresif karena tidak cinta kebenaran, sombong rohani, dan itu sebabnya gagal paham terhadap esensi kebenaran di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin.